Jadi ini mengenai masker. Saya lanjut sedikit Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini pengetahuan yang harus bisa merombak perilaku anak cucu kita. Dan dalam konsep Islam, ketika ilmu yang kita berikan bermanfaat, itulah sebetulnya yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Kemudian berikutnya cuci tangan. Nah, cuci tangan telah diajarin menggunakan hand sanitizer, menggunakan sabun, dan ada urutannya, ada 6 langkah, ada yang 7 langkah, ada yang 8 langkah, it's okay, nggak masalah. Yang penting seluruh permukaan tangan bisa dicuci. Untuk medis itu ada urutannya. Jadi bisa dilihat di gambar, bisa dicoba sendiri-sendiri, mulai dari telapak tangan, sela-sela jari, kemudian punggung tangan, kemudian ruas-ruas jari, kemudian jempol, kemudian telapak tangan, sampai pergelangan tangan nantinya. Dan pada bagian ini saya sisipkan, selain mencuci tangan, jangan lupa mencuci alas kaki, sepatu. Kenapa Bapak Ibu? Ini jarang dibicarakan orang. Kenapa? Karena droplets yang bertebaran di mall, di rumah sakit, di jalan, di pasar, segala macam itu, dia memang ringan, memang kecil, tapi bobotnya ada. Pada saatnya dia akan mengendap turun ke lantai. Dan itulah yang dibawa oleh sepatu kita. Jadi jangan dikira Bapak Ibu, wah ini dari kamar bisa pakai sepatu, langsung ke garasi, masuk mobil, dari mobil nanti masuk ke hotel, dari hotel merasa sepatunya bersih, masuk lagi ke kamar, kemudian naik lagi ke tempat tidur. Nah, budaya seperti itu tolong dihindari sekarang. Sepatu luar tinggal di luar rumah. Tinggal di luar rumah. Di dalam pakailah sandal baru lagi, atau tidak pakai sandal sama sekali, nggak apa-apa. Jangan sampai sepatu luar masuk rumah. Dan sebaiknya di depan pekarangan rumah sepatu dicuci dengan air mengalir yang kalau bisa ditambah dengan deterjen. Nah, kemudian jaga jarak dan hindari berkerumun. Nah, kita lihat dari berbagai media, kita lihat di Arab Saudi, di Mekah sendiri pun setelah diatur jarak itu, minimal 2 meter, kalau bisa, kalau enggak ya 1 meter cukup, supaya apa? Supaya kita menjaga, berupaya supaya virus yang tidak terlihat itu tidak sampai ke kita. Nah, itu untuk distancing ini kita jaga jarak banget, kalau nggak perlu deket-deket, jangan. Biar aja jauh-jauhan, nggak apa-apa. Menjelang kita temukan cara terbaik untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, yang keempat, makanan sehat. Minum yang cukup dan berikan vitamin. Ini kita lihat makanan mesti komplit jenisnya, jangan makannya fast food semua, ya jangan yang kotor, jangan yang ini yang berlebihan. Jadi semua harus seimbang. Tambah minum yang cukup dan multivitamin dan obat-obat lain yang diperlukan pada penyakit dasar yang kita sudah punya. Saya lupa tadi menyampaikan Bapak Ibu, ketika virus itu masuk, orang punya penyakit dasar yang sudah ada, penyakit dasarnya itu merebak. Jadi sangat mengganggu jadinya. Yang tadinya diem, nggak mengganggu amat, nah, ketika masuk virus itu, semua sistemnya terganggu dan itulah yang memperberat. Makanya ketika punya komorbid namanya, punya penyakit dasar, makin banyak penyakit dasar yang punya, darah tinggi iya, gula iya, asam urat iya, jantung iya, ginjal iya, liver iya. Nah, itu makin cepat kita bertemu dengan sang koliknya. Nah, kemudian aktivitas fisik dan istirahat yang seimbang. Bapak Ibu lihat dalam lingkaran ini, kita tetap harus melakukan aktivitas fisik. Karena kita susah keluar rumah, lakukan dalam rumah saja. Tetap olahraga, paling tidak ya kegiatan ringan, bersih-bersih, dan jangan lupa istirahat yang benar, seperti bayi kita ini. Adik kita ini, cucu kita ini, coba lihat, dia tidur dengan tenang, malah senyum lagi. Nah, bisa nggak kita dewasa tidur seperti itu? Bebas dari semua pemikiran, walaupun sebentar. Nah, ambillah istirahat yang benar. Insya Allah dijaga dari COVID-19 ini. Nah, kemudian buat yang kerja, buat yang mengurus masyarakat, nah ini penting. Kalau yang punya seragam kerja, gunakanlah seragam kerjanya. Kalau yang berhijab itu akan lebih bagus lagi, lebih aman. Nah, yang di rumah sakit dia akan menggunakan pakaian yang kayak astronot ini, pakaian serba putih ini, di mana semuanya dilapis. Sepatu bootnya nanti ada lagi shoe covernya, badannya ditutup dengan cover all, kepalanya ada lagi tutupnya, matanya ada Google lagi, sarung tangannya ada. Nah, saya kalau operasi Bapak Ibu yang dihadirin yang dirahmati Allah,
itu menggunakan, kalau dihitung dari dalam, itu tidak kurang dari 6 lapis pakaian yang saya pakai kalau operasi. Pelindungnya, coba bayangin. 6 lapis itu, sampai yang paling luar ada yang paling steril. Nah, kemudian setelah kita kerja, ganti baju. Ganti baju lagi, jadi supaya bedakan antara baju kerja dengan baju kita pulang ke rumah. Nah, di rumah seperti yang saya bilang tadi, sepatu ditinggal di luar. Jangan masuk ke dalam rumah, tinggal di luar. Dan setelah itu, setelah di rumah ganti sepatu, ganti baju lagi, langsung mandi full, cuci seluruh badan dengan deterjen dan sabun. Dan terakhir sebagai kesimpulan, kita bisa sampaikan bahwa COVID-19 ini sangat mungkin dan sangat bisa kita cegah timbulnya klaster di rumah ibadah yang bisa dilakukan secara bersama-sama oleh imam, oleh khatib di masjid, oleh pengurus masjid, dan jamaah, serta pemerintah dan masyarakat sekitar. Jadi untuk melawan, untuk mengatasi COVID-19 ini, tidak bisa sendiri-sendiri Bapak Ibu. Disinilah gunanya persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menangani secara bersama masalah yang ada ini. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit paparan mengenai COVID-19, apa yang saya paham mengenai ini, dan apa yang telah kita kerjakan sejak bulan Maret sampai sekarang. Kita ikut membantu pemerintah, kita ikut memberikan pemahaman tentang ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pada saatnya nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah ya kita coba jawab. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang benar itu dari Allah semata, dan kalau kesalahan itu milik saya pribadi. Mohon maaf sekali lagi, dan kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.